sing this together. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang
masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan, dan percaya bersama Kami punya Tuhan yang besar, yang selalu menepati setiap janjinya buat setiap hidup kita. Boleh bersama kita tadakan kedua tangan kita bersama. Mari bersama kita nyanyikan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami gak mau menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yakini bersama kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Itu Tuhan luar biasa buat Tuhan kita yang besar. Terima kasih buat kebesaran-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita semua diingatkan kita punya Tuhan yang Dia memegang janjinya dan Dia bisa diandalkan. Kita punya Tuhan yang besar, yang luar biasa. Tapi saat Dia berjanji, janji satu hal, Dia akan pastikan itu jadi kenyataan buat hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah ingkar, Dia bukan Tuhan yang lupa, Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah salah, gak pernah salah timing, gak pernah salah pilih, gak pernah salah waktu, tidak pernah salah cara, tapi Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Pagi hari ini Tuhan itulah yang menjamin hidup kita. Sehingga pada pagi hari ini boleh saja kita tadahkan kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita bawa diri kita kepada Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi doa permohonan kebutuhan kita kepada Tuhan. Bahkan saat Dia berjanji di firman-Nya, Keluaran 14 ayat yang ke-14, Dia berkata, Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apapun yang saudara hadapi hari ini, apapun yang sedang saudara lihat, mungkin kadang-kadang kita udah merasa kita udah keluarkan semua usaha, kita udah keluarkan semua cara, kita udah di ujung, we are at the end of our thoughts and wits and everything. Tapi Dia boleh terus bekerja dalam kehidupan kita. Dengan tangan terangkat di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, mulai kita buka mulut, kita keluarkan suara kita dengan kata-kata dan bahasa kita masing-masing pagi hari ini. Bawa sekali lagi kehidupan kita kepada Tuhan. Jesus, we need you. Kami perlu Engkau Tuhan pagi hari ini. Hanya Engkau yang bisa kami percaya, hanya Engkau yang bisa kami andalkan, hanya Engkau yang bisa kami pegang dalam hidup kami ya Tuhan. Sandaran hidup kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, hanya di dalam-Mu
bersama-sama kata. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Angkat tangan kita sama-sama katakan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Beritahu diri kita sekali lagi. Kau Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. beritahu diri kita dia dahsyat. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, Amin. dan ku tenang di dalam caramu. Come on, remind ourselves today. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau dahsyat Tuhan, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Come on, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Thank you Jesus. Meskipun 1000 tangan manusia menaringmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Come on, bersama-sama biar iman kita bangkit, katakan. Meskipun 1000 tangan manusia menaringmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Come on, now say, percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menaringmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Come on, tepuk tangan. Sorak-sorai yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan, pembela hidup kita hari ini. Oh, we praise you God, we praise you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa kami bukan hanya sekedar punya Tuhan yang besar, tapi kami punya Tuhan yang dekat dengan kami, bahkan ada di dalam kami. Terima kasih kalau Engkau selalu tepat kepada janji-Mu ya Tuhan.
Terima kasih kalau Engkau dahsyat dalam segala yang Tuhan lakukan. Ingatkan diri kami, apapun yang sedang kami lihat, apapun yang sedang kami hadapi, Engkau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu Tuhan. You are so great in what you do. Dan oleh karena itu, biar kami boleh tenang di dalam caranya Tuhan, yang mungkin seringkali beda dari cara kami. Tapi biar kami tenangkan diri kami di dalam genggaman tangan Tuhan. Karena Engkau pembela kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, bersyukur bagi hari ini buat hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih kalau kami boleh menyanyi, berdoa, menyembah Tuhan. Dan Tuhan disenangkan dari apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan sendiri yang berbicara buat hidup kami. Tuhan sendiri yang mengisi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau mengerjakan hal-hal yang hanya Tuhan bisa lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami sediakan diri kami buat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa pagi hari ini. Sebelum kita duduk boleh kita kasih tos ke orang di depan, belakang, kiri, kanan di sekitar kita pagi hari ini. Senyum yang ramah buat orang-orang di sekitar kita, mantap sekali. Kalau sudah silakan duduk kembali dan kita akan saksikan tayangan video yang berikut ini. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, so jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Alpha Omega Church bekerja sama dengan Laboratorium Klinik Pacar untuk mengadakan tes darah lengkap dengan harga khusus. Tes darah ini akan dilakukan pada hari Minggu 4 Februari mulai jam 7.15 pagi sampai dengan jam 11 siang di EOC Darmo Permai Utara. Anda bisa mendaftar ke Ibu Yuni di nomor ini atau ke Connect Center. Jangan lupa untuk puasa 8-12 jam sebelum pemeriksaan. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Hai semuanya, di tahun yang baru 2024 ini, kita pasti bisa punya banyak hal yang harus kita hadapi. Entah tantangan ataupun kesuksesan yang bisa menarik perhatian kita. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat bersama-sama. Amsal 4 ayat 25, tetaplah memandang tujuan hidupmu supaya engkau tidak menyimpang. Tetaplah memandang tujuan hidupmu supaya engkau tidak menyimpang. Sekali lagi, tetaplah memandang tujuan hidupmu supaya engkau tidak menyimpang. Nah, hal ini baik sekali untuk mengajak kita bersama-sama melihat apa yang Tuhan ingin kita fokuskan di tahun ini. Oleh karena itu, AOC, di seluruh AOC, di tanggal 21 Januari, kita akan membahas Vision Sunday. Hal apa yang Tuhan ingin kita fokus, hal apa yang Tuhan ingin kita highlight di tahun 2024 ini. Dan kita akan terus memandang ke sana, supaya kita tidak menyimpang jalan kita. Tapi kita boleh lihat apa yang Tuhan mau highlightkan dalam kehidupan kita. Tetaplah memandang tujuan hidupmu supaya engkau tidak menyimpang. Tetaplah memandang tujuan hidupmu supaya engkau tidak menyimpang. Adalah di sana, ajak kawan-kawan, ajak saudaramu untuk lihat sama-sama apa yang Tuhan mau highlight dalam kehidupan kita. 21 Januari 2024. Be there. God bless you. Halo semuanya, buat Anda yang punya hobi musik atau Anda yang pengen terlibat pelayanan musik atau buat Anda yang pengen terlibat pelayanan musik tapi ragu karena aku belum terlalu bisa, atau mungkin anak-anak Anda gitu ada yang kepingin tapi belum terlalu bisa. Well, good news karena Departemen Praise and Worship di Alpha Omega Church akan mengadakan basic music training yang available untuk 4 instrumen, yaitu drum, bass, gitar, dan keyboard. Kita akan mulai di hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 ini
jam 7 malam. Program ini hanya akan 6 kali pertemuan saja and it is free of charge. Jadi tunggu apa lagi? Anda bisa segera mendaftar ke Connect Center untuk supaya Anda bisa difasilitasi dengan yang terbaik. Pendaftaran dibuka sampai hari Minggu 21 Januari jam 5 sore supaya kita bisa mempersiapkan yang terbaik dan paling akurat untuk Anda. So it is free dan hanya pastikan Anda bisa mengikuti ke 6 pertemuan ini karena materinya kita padatkan supaya kita bisa dalam waktu yang efisien, kita juga mendapatkan hal-hal yang efisien juga. So cannot wait to see you there. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat kawan-kawan kita yang selalu mengusahakan yang terbaik biar kita bisa beribadah dengan nyaman. So tadi yang sedang disampaikan oleh Pastor Ezra, ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa tetaplah memandang kepada tujuanmu supaya langkahmu tidak menyimpang. Nah sehingga itulah yang mendasari untuk minggu depan di hari Minggu 21 Januari kita akan mengadakan yang namanya Vision Sunday. Untuk kita semua menangkap apa sih yang jadi pesan Tuhan, bukan hanya sekedar buat gereja, tapi buat setiap kehidupan kita masing-masing secara pribadi, secara personal, secara keluarga, atau di sekolah, di studi, di pekerjaan, di semua aspek kehidupan kita. So next Sunday 21 Januari Vision Sunday, jangan lupakan, don't miss out. So Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen ini kita diberikan kehormatan untuk kita ikut terlibat dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan baik di dalam gereja lokal ini maupun melalui gereja lokal ini lewat memberikan persembahan. Nah saya remind juga bahwa di Alpha Omega Church Anda tidak pernah dipaksa untuk memberi, kita hanya ingin memastikan bahwa kami menyediakan kesempatannya kalau Anda ingin terlibat di dalamnya. Nah jadi ada beberapa cara Anda bisa menyampaikan persembahan Anda hari ini. Kalau Anda mau memberi secara cash atau tunai, sudah ada amplop di tempat duduk Anda bisa masukkan, nanti Asyir akan bantu kumpulkan. Atau setelah ibadah ini selesai di meja putih di depan ada mesin yang bisa bantu debit card atau credit card Anda. Atau Anda juga bisa scan QR code yang ada di amplop atau yang nanti akan ada di layar. Atau juga bisa melakukan transfer ke nomor rekening yang ada di amplop dan juga nanti akan ada di layar. Oke, kita siapkan persembahan kita, kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Nanti setelah itu Asyir akan bantu mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kalau Engkau terus bergerak di tengah-tengah kami. Engkau terus berkarya di tengah-tengah kami. Dan saat Tuhan mau mengerjakan sesuatu, Tuhan mengajak kami untuk kami juga terlibat di dalamnya. Dan hari ini Tuhan kami membawa setiap persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Bukan hanya sekedar supaya kami dapat sesuatu kembali atau Tuhan memberkati kami atau kami dapat imbalan karena itu terlalu mudah buat Tuhan. Tapi kami membawa persembahan kami sebagai bentuk bahwa kami mempercayai Tuhan dan sebagai wujud rasa syukur kami kepada Tuhan yang sudah jauh terlebih dahulu melakukan yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Asyir, please go ahead. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru sekali lagi karena ini baru minggu yang kedua di tahun 2024 ini, terutama buat Anda yang baru pada balik dari liburan, welcome back, welcome home. Dan awal tahun itu seringkali berasa seperti kayak a new start gitu buat banyak orang, mungkin kayak waktu yang tepat untuk kita memulai kayak a new beginning gitu kan, bikin rencana lagi, bikin goal lagi, nata tujuan lagi, terus mungkin kita punya harapan-harapan, kita punya doa-doa seperti yang kita bahas minggu lalu ya kan. Dan kita berharap kalau bisa tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Pastilah ya, Bapak Ibu Saudara, saya sih berharapnya begitu ya, tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Dan setiap orang tuh pasti pengen mengalami kenaikan dalam kehidupan. Nggak ada orang yang normal yang akan bilang gini,
Ya aku sih berharap hidupku tuh semakin turun dan segala keadaan itu semakin memburuk. Kayaknya kalau orangnya normal nggak ada yang bilang gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi semua orang pasti pengen mengalami kenaikan, semua orang pasti pengen punya pencapaian yang lebih tinggi dalam berbagai aspek dari kenaikan income, kenaikan posisi, prestasi, ya kan, atau di sekolah dan studi kita we wanna get better, atau kita juga pengen naik omset, kenaikan dampak, kualitas hidup dan lain sebagainya. Dan bahkan di kerjaan dapat promosi itu sebuah privilege, ya kan, sebuah pencapaian yang semua orang pasti mau. Nah setiap orang pasti mau yang namanya promosi, bagaimana hidup kita itu diangkat, ya kan, mengalami kenaikan, ya kan, atau dikenal dan kita berada di posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi nggak jarang bayangan kita tentang promosi dan apa yang terjadi dan apa yang Tuhan rancangkan itu kadang bisa nggak sinkron gitu. Kadang kita pengennya apa tapi yang terjadi kok seolah-olah beda gitu. Kadang kita merasa oh iya Tuhan itu janji sama aku tuh bakalan kayak gini. Tapi kok kenyataannya kok gini ya. Kok rasanya tuh aduh malah kita bukan melihat promosi, kita sama sekali nggak lihat kemajuan tapi kayak ini malah setback gitu. Ngelihatnya jadi kayak kemunduran gitu dan nggak mendekat ke promosi sama sekali. Mana promosinya gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian di Alkitab ada banyak sekali cerita tentang orang yang mengalami hal yang seperti itu. Dan di hari ini kita akan lihat salah satunya. Ada seseorang yang namanya Yusuf yang cerita hidupnya itu roller coaster banget. Karena dia tuh selalu kayak naik turunnya itu banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kalau kita cuma ngelihat dari segi makro atau dari kerangka hidupnya kita oh iya bagus ya muda. Terus habis itu ya lewat beberapa proses ya waktu muda dikasih mimpi lewat beberapa proses terus dia tuh jadi penguasa yang hebat loh. Loh ya kan kepingin loh ya anak-anak kita tuh bisa kayak gitu. Kita juga kepingin ya kita punya pencapaian dan prestasi yang kayak gitu. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian saya pengen ngajak kita untuk agak zoom in ke perjalanannya. Gitu ke prosesnya. Nah Yusuf ini dia ini anak kesayangan bapaknya. Di usia 17 tahun dia membantu usaha keluarga. Dia menggembalakan kambing domba bapaknya. Nah dia kerjakan itu bersama dengan 11 saudara laki-lakinya yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dia ini anak ke-11 dari 12 bersaudara laki-laki semua. Saya berusaha membayangkan kayak apa ya punya anak 12 laki semua. Karena beberapa minggu yang lalu kita tim gembala lagi perjalanan gitu kan. Terus kita tuh ngeliat ada satu keluarga anaknya tuh 3 cowok semua. Nah umurnya berdekatan juga terus mungkin namanya cowok ya aktif terus ada aja gitu yang dipikirkan. Waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian mereka ini padahal cuman bawa air putih. Air putih di gelas nih, air minum ya kan, air putih di gelas. Terus waktu itu tinggi air dalam gelas itu kan memang bisa tidak sama ya itu kenyataan hidup ini ya kan. Cuma ada satu anaknya tuh bisa nggak terima loh Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bisa jadi problem. Dan terus kemudian sampai karena saking nggak terimanya dia itu tuangkan yang lebih banyak itu ke gelasnya yang lain supaya pokoknya level airnya tuh harus sama. Waduh kayak ini baru 3 ya kan sudah begitu. Hal yang kecil itu baruan yang baru kita lihat cuma 1 ya kan kita nggak tahu keadaan kehidupannya. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian 12 anak cowok semua. Nah Yusuf ini di usia 17 tahun juga mungkin karena masih muda kurang pengalaman agak masih kurang berhikmat. Karena sudah dia ini anak kesayangan bapaknya. Dia itu juga suka lapor-lapor gitu ke papanya tentang kenakalan yang dilakukan sama kakak-kakaknya yang lain. Jadi ini makin membuat posisi dia itu kurang bagus lah gitu di depan kakak-kakaknya. Tapi ya sudah ya kan siapapun kita, apapun keadaan kehidupan kita, Tuhan mau pakai hidup kita, haleluya termasuk ini Yusuf. Nah suatu hari Tuhan itu kasih dia mimpi dan penglihatan di usianya yang muda ini bahwa Tuhan itu mau pakai dia dan mau promosikan dia ke sesuatu yang luar biasa sekali gitu. Kita lihat sama-sama ya. Kejadian 37 ayat 5 sampai yang ke-9. Oke, Kejadian 37 ayat 5 sampai yang ke-9 kita baca dan ucapkan sama-sama supaya kita tidak mengantuk dan kita segar. Kejadian 37 ayat 5 sampai 9. Cekecing. Kayaknya masih oke. Standar deh aku Kak kalau ini error. Oke.
Kita baca sama-sama hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ayat 7 dibilang. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Wadaw, setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian makin benci lagi saudara-saudaranya kepada si Yusuf ini. Nah sebenarnya ini kan bagus ya. Yusuf itu kan dikasih mimpi dari Tuhan. Ini sebuah visi, sebuah tujuan, sebuah kayak janji dari Tuhan buat dirinya. Tapi yang kemudian terjadi itu gila banget Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saudara-saudaranya udah berkali-kali kan tadi dibilang makin benci, makin benci, makin benci, makin benci. Sedemikian bencinya mereka tuh sampai pengen bunuh si Yusuf ini. Gara-gara ada satu kakaknya yang gak tega, dan ini kebetulan kakak tertua. Jadi dia kasih tahu saudara-saudara yang lain, aduh janganlah. Jadi singkat cerita Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur, terus jubahnya itu pokoknya dicelupin ke darahnya binatang gitu, terus dikasih tahu ke bapaknya, ini anakmu mati diterkam binatang. Waduh bapaknya sedih banget. Dan terus setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian apa yang terjadi sama Yusuf? Punya mimpi dari Tuhan, punya janji dari Tuhan. Yang terjadi sama Yusuf adalah dia dijual sama saudaranya sendiri. Dia harus pergi ke negeri yang dia nggak tahu itu kemana. Dia harus keluar dari kenyamanan perlindungan ketek bapaknya. Ya kan, tanpa bawa apa-apa sama sekali, tidak kenal siapa-siapa. Disinilah kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian yang pertama. Promosi kadang datang dalam bentuk proses. Promosi kadang datang dalam bentuk proses. Boleh kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Promosi kadang datang dalam bentuk proses. Kita semua tuh kan pengennya ya kalau kita itu terima janji Tuhan nih ya kan. Oh kita terima visi dari Tuhan, kita ayo let's go. Apalagi ini lagi hot-hotnya gitu, lagi semangat-semangatnya. Jadi kita mikir oke, yuk kita gaskan gitu. Apa nih Tuhan berikutnya? Ya kan langkah naik apa nih berikutnya yang harus aku ambil. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tuh kalau mau mempromosikan kita, dia proses kita dulu. Promosi kadang datang dalam bentuk proses. Ouch. Kayak males ya kita ya. Kayak kita kan maunya ya, oh ayatnya tuh bilangnya tuh kamu akan naik dan tidak akan pernah turun. Lah itu loh baru amin, yes ya kan. Baru enak gitu loh untuk kita aminkan. Aduh gimana ya, promosi datangnya dalam bentuk proses. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat kelanjutannya nih ceritanya Yusuf ya kan. Dapat mimpi dari Tuhan, jeblok dia. Kayak makin jauh rasanya tidak mendekat ke arah promosi sama sekali, malah dia itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Kita lihat kelanjutan cerita kehidupannya, lanjut nih Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Oke kita baca bareng lagi Bapak Ibu Saudara sekalian biar kita tahu. 1, 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya,
Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Lumayan. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ini baru bagus ya enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini loh baru promosi, ya kan? Dan kalau untuk ukuran kita manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita jujur dulu nih, jujur dalam hati ya kan? Kalau untuk ukuran kita manusia, kita renungkan sebentar. Berapa dari Anda, kalau misalnya nggak tahu ceritanya nih ya kan, berapa dari Anda yang akan berpikir bahwa this is it. Ini loh janji Tuhan, ini loh promosi yang Tuhan bilang ya kan. Ini loh katanya, lihat aku jadi orang yang punya power, semua orang tunduk kepada aku. Ya nggak saudara? Jujur aja, saya pasti iya. Karena apa? Kerjanya di siapa? Pegawai istana raja, kepala pengawalnya Firaun sendiri, dan ini jadi orang yang paling dipercaya. Ya ini namanya promosi. Ya kan, di tempatnya orang yang punya power. Ya ini, this is it. Ya kan, ini loh, ya kan kenapa berkas gandumku itu, ditunduin sama semua orang. Ya kan sekarang aku punya bos. Sekarang aku jadi bos, orang kepercayaan bos, ya kan, dan ini semua tunduk sama aku. Bisa mikir gitu nggak, saudara? Banget lah. Karena kita manusia kan, terbatas kan, kita mikirnya ini loh penggenapannya. Tapi bersyukur sekali bahwa Tuhan itu jauh lebih gede dari pemikiran kita. Nah makanya tidak jarang Tuhan itu akan bawa kita ke perjalanan yang lain. Karena dia punya sesuatu yang jauh lebih besar buat kita. Dan dia tidak terkotai kepada seberapa cepatnya pemikiran kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Yusuf ini dipercaya, singkat cerita, istri bos suka sama dia, saudara. Diajak tidur bareng tidak mau ini Yusufnya. Kemudian karena istri bos jengkel, akhirnya dia difitnah masuk penjara. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian, anak kesayangan Bapak diperlakukan spesial. Ini Tuhan janji, oke, aku akan pakai kamu jadi orang yang powerful, dihormati semua orang. Jatuh, dijual sama saudaranya sendiri. Mulai ini naik ya kan, jadi kepercayaan kepala pengawal raja. Ternyata harus turun lagi saudara, karena difitnah. Ya kan, pada nggak melakukan apa yang dituduhkan, tapi dia harus masuk penjara. Kan kalau kita mikirnya ini kok kemunduran ya. Mana janji Tuhannya mana? Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian lihat kelanjutannya. Kejadian 39 ayat 21 dan 23. Ayat 21 bilang gini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Di penjara nih saudara. Ayat 23 bilang, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, promosi kadang memang gak selalu, kadang datang dalam bentuk proses. Tapi dalam proses Tuhan itu terus menyertai dan terus bekerja lebih daripada apa yang kita pahami. Yang menerima katakan amin. Promosi kadang datang dalam bentuk proses. Capek kita juga kadang. Tapi di dalam proses Tuhan itu menyertai dan terus bekerja lebih daripada apa yang kita bisa paham. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa gini, penjara tidak mengubah favor Tuhan dan tujuan Tuhan atas hidup Yusuf. Karena di dalam penjara sekalipun dikatakan tadi ayatnya bilang Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan segala kasih setianya kepadanya. Dia jadi kesayangan kepala penjara. Terus dikatakan apa yang dia kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Situasi penjara saudara tidak mengubah favor Tuhan dan rencana Tuhan atas hidup Yusuf. Dan hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, buat Anda dan saudara Anda dan saya.
situasi penjara di depan kita, apapun itu bentuknya, tidak akan mengubah favor dan rencana Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Yang menerima katakan amin. Once favored, orang tuh mau plot apapun terhadap kita, ya kita selalu favored. Karena favor Tuhan ada atas hidup kita. Nah, promosi, Bapak Ibu Saudara sekalian, butuh kita itu benar-benar grounded deep, berakar kuat. Supaya saat nanti yang lain itu makin berkembang, makin bertumbuh, makin gede, akar ini bisa sustain segala pertumbuhan ini. Yang paling gampang kalau misalnya kita membayangkan pohon gitu ya. Untuk pohon, saudara, dia tuh waktu ditanam akarnya dulu tumbuh ke dalam. Akarnya harus begitu kuat karena waktu dia tumbuh, batangnya akan makin besar. Batangnya makin gede, dia tumbuh terus ke atas, ada cabangnya, ada rantingnya. Dari situ tumbuh ada daunnya, ada bunganya, kemudian ada buahnya. Yang mana ini makin berat. Nah sehingga kalau akar dan fondasi di bawahnya itu tidak kuat untuk menopang, ada apa sedikit pohon ini kolaps. Tapi saat akarnya itu benar-benar grounded deep, maka ini semua akan tetap terjaga dengan sehat dan dengan baik. Mau ada angin, mau ada badai, pohon ini akan tetap ada di sana. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu lewatkan kita ke proses-proses untuk membentuk kita, memperkuat karakter kita, mendewasakan kita, mengikis hal-hal yang mungkin perlu dikikis dan perlu dikurangi dan perlu dihilangkan. Supaya kita siap menopang apa yang akan datang berikutnya. Karena sebuah kutipan berkata seperti ini, skills can take you to the top, but it is character that keeps you there. Kemampuan bisa bawa kita ke puncak, oh you name it, luck, ya kan, connection, bisa bawa kita ke puncak. Tapi karakter kita lah yang bisa menjaga kita tetap ada di puncak. Oleh karena itulah seringkali Tuhan tuh proses kita. Seringkali Tuhan lewatkan kita ke hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk apa? Membentuk kita, mempersiapkan kita. So kita kudu mau diproses sih memang karena no process, no promotion. Dan seringkali di dalam proses kita makin mengalami dan mengenal Tuhan. Sumber segala-galanya. Yang mana membawa kita ke poin yang kedua. Promosi datangnya hanya dari Tuhan. Kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Promosi datangnya, boleh kayak lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Promosi datangnya hanya dari Tuhan. Nah Yusuf ini dipromosikan sama Tuhan dan beneran hanya dari Tuhan, serius. Karena coba kita lihat tadi Kejadian 39 yang tadi kita udah lihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Beberapa kali kan dikatakan, ya tuh Yusuf dibawa ke Mesir bla bla bla. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dia jadi orang yang selalu berhasil di rumahnya dalam segala pekerjaannya. Waktu Tuhannya lihat Yusuf disertai Tuhan. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Waktu di penjara ayat 21. Tuhan menyertai Yusuf. Karena Tuhan menyertai Tuhan yang membuat berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam satu pasal Kejadian 39 saja berkali-kali karena Tuhan menyertai dia, karena Tuhan menyertai dia, Tuhan membuat dia berhasil, Tuhan memberi. Kalau kita hitung Bapak Ibu Saudara sekalian, 7 kali dikatakan karena Tuhan menyertai Yusuf, karena Tuhan menyertai Yusuf, karena Tuhan menyertai Yusuf, karena Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga Saudara, promosi itu datangnya hanya dari Tuhan. Bukan karena kita, bukan karena bisanya kita, bukan karena connection kita, tapi cuma dari Tuhan. Karena Yusuf juga nyoba sudah lewat koneksi, and it didn't work. Yang pertama tadi kan sama Potifar, ini sudah kerja di kepala pengawal raja, sudah dekat sekali. Ya, tapi jatuh lagi, diproses lagi. Terus waktu dia di penjara, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia coba lagi. Waktu itu dia ya kan jadi kesayangan lah, segala ngatur ini itu segala macam kan. Terus dia tuh punya 2 orang teman. Satunya itu juru minuman raja, satunya juru roti raja. Suatu kali dua-duanya mimpi, terus gelisah, apa ya artinya?
nanya sama Yusuf, aku tuh barusan mimpi kayak gini. Diartikanlah sama Yusuf, mimpinya beneran terjadi, yang dimimpikan beneran terjadi. Yang juru roti itu dihukum, yang juru minuman dikembalikan ke posisi awalnya. Waktu juru minuman ini mau balik lagi kerja sama raja, Yusuf titip pesan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 40 ayat 14, Yusuf bilang gini, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Terus tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolong keluarkan aku dari rumah ini. Fair kan saudara? Ini kan agreement biasa aja gitu. Ya kan at least aduh sebagai bentuk terima kasih ya kan. Cobalah mention tipis-tipis mungkin bisa speak gitu di istana ya kan. Kayak bisa ada apalah gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan itu tetap menekankan bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan. Karena saudara juru minuman ini setelah kembali ke posisinya. Anda bisa bayangkan 2 tahun gak inget tentang Yusuf sama sekali. Kok bisa ya saudara? Saya tuh kan mikir ya, misalnya kita tuh dalam perjalanan hidup kita nih ya di kerjaan kayak atau misalnya di kuliah, di sekolah atau kayak anything lah gitu. Kita tuh kena masalah, ya kan kena problem, masuk penjara, terus habis itu bisa kembali lagi. Itu kan sesuatu yang kita nggak lupa lah gitu, saudara. Apalagi prosesnya dan lain sebagainya. Ini kok bisa ya? 2 tahun sama sekali nggak ingat. Sampai suatu kali nih 2 tahun kemudian, waktu Firaun itu mimpi gak ada yang bisa ngartikan, baru ingat ini juru minuman. Oh iya ya, dulu juga ada orang yang bantu ngartikan mimpiku. Maaf bro, 2 tahun ini kemana aja Anda? Mikir apa aja Anda? Kan gitu saudara. Tapi ya itu saudara, memang Tuhan itu pengen nyatakan kepada Yusuf dan kepada kita semua hari ini bahwa promosi itu datangnya hanya dari Tuhan. Connection kita mungkin membantu, ya kan partner kita mungkin berkontribusi, prestasi kita mungkin juga membentuk diri kita. Tapi waktunya, caranya, momennya itu hanya dari Tuhan saja karena dia yang paling tahu. Nah sudah sejak awalnya, Yusuf itu kan mimpinya kan memang dari Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri juga yang bertanggung jawab atas caranya, waktunya, metodenya dan kapan menurut Tuhan Yusuf ini siap. Nah buat hidup kita juga sama. Minggu lalu kan kita belajar, kita bukan hanya oh aku punya rencana 1, 2, 3, 4, 5 Tuhan berkati ya. Tapi minggu lalu kita belajar kan oke kita ya submit kepada kehendak Tuhan. Tuhan mau apa sih dalam hidupku. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian saat visi hidup kita itu juga dari Tuhan. Ya kan mimpi dan promosinya itu dari Tuhan, maka Tuhan yang juga akan bertanggung jawab atas caranya, metodenya, timingnya dan momennya kapan menurut Tuhan kita ini siap. Nah, sehingga yuk kita tetap pandang Yesus, tetap jalan bersama Yesus. Karena ada salah satu orang yang namanya Salomo, paling bijak, paling kaya, disebut paling berhikmat sepanjang sejarah dunia ini ada. Dia bilang gini, tercatat di Amsal 3 ayat 6 dia bilang, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian kata-kata akuilah dia, itu dalam terjemahannya adalah to know him, mengenali dia. Yang artinya pandanglah dia sebagai Tuhan. As Lord, as Master, sebagai Tuhan bahkan atas hidup kita. Selalu mengarahkan pandangan kita kepada dia. Dan memastikan dia itu ada constantly in view. Menganggap dia selalu hadir bersama dengan kita. Memperhatikan dan menuntun setiap langkah yang kita ambil. Bahkan tidak melangkah tanpa persetujuan dan arahannya. Akuilah dia itu artinya ayo minta hikmatnya, cross check dengan firman-Nya. Akuilah dia artinya ikuti dia kemanapun dia pergi, kemanapun dia bergerak, tiru teladannya. Submit diri kita dan hidup kita kepada kehendaknya. Dan waktu hal-hal dalam kehidupan kita berhasil, ingatlah bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Jangan curi nama. Akuilah bahwa semua yang kita punya itu penyediaan dan anugerah Tuhan.
Saya katakan maka ia akan meluruskan jalanmu. Karena tidak ada manusia yang bisa menuntun jalannya sendiri. Ini justru adalah bentuk kemurahan hati Tuhan. Kok Tuhan itu mau ya nuntun langkah kehidupan kita. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian jangan sampai apalagi nih awal tahun ya. Kita cuman minta-minta jalan kita diluruskan, dimudahkan, semua dilancarkan ya kan. Tapi pertanyaannya kitanya ini mengakui Tuhan enggak? Kita menempatkan dia sebagai yang utama enggak? Mengikuti arahannya enggak? Submit kepada kehendaknya enggak gitu. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian kalau dalam cerita kehidupan Yusuf. Dari mimpi jadi mimpin itu hanya Tuhan yang bisa bikin. Dari mimpi jadi mimpin itu hanya Tuhan yang bisa bikin. Buat hidup kita juga gitu. Dari mimpi, dari visi, dari janji. Sampai mimpin, sampai itu tergenapi. Hanya Tuhan yang bisa bikin karena promosi itu datangnya dari Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Kita ucapkan sama-sama dulu, 1, 2, 3. Promosi datangnya hanya dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kalau promosi itu datang dari Tuhan, buat apa sih segalanya ini? Untuk supaya kita itu bisa cerita tentang Tuhan. Karena kalau hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kebanggaan diri kita sendiri, gak akan bisa. Atau oke lah mungkin bisa gitu, tapi gak akan bertahan lama. Karena kita bukan Tuhan. Dan saudara Yusuf juga mengalami Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia ngalamin juga. Waktu dia ini dipanggil sama Firaun ya kan. The moment yang sudah ditunggu-tunggu. Sudah gak tahu berapa belas tahun dia tunggu kan. Kalau kita lihat prosesnya dia dari 17 tahun. Sampai waktu itu diceritakan dia jadi penguasa di Mesir umur 30 tahun. Sudah jadi prosesnya saja 13 tahun. Kayak lama ya gitu. Tapi ya sudah. Waktu dia menghadap ke Firaun. Terus Firaun kan bilang, ini tolong mimpinya ini diartikan gini. Terus responnya dia bisa gini, saudara. Kejadian 41 ayat 16 dia bilang, bukan sekali-kali aku melainkan apa saudara? Melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Pas di depan raja nih saudara, langsung ngomongnya apa? Tuhan. Langsung apa? Cerita tentang Tuhan. Mention tentang Tuhan. Karena apa? Melalui segala proses. Tahu bahwa ini kalau gak Tuhan gak bisa ini. Tapi bayangkan saudara. Kalau ini terjadi di Yusuf. Di usia 17 tahun bayangkan. 17 tahun. Pasti ngomongnya apa? Aku. Baru mimpi aja udah langsung cerita-cerita gitu kan ke semua orang gitu. Mimpi 2 kali cerita lagi ke lebih banyak orang. Tapi melalui proses, melalui mengalami Tuhan saat diproses, dia makin sadar bahwa ini semuanya datangnya dari Tuhan. Dan pada akhirnya juga menceritakan tentang Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dia sudah jadi penguasa. Terus saudara-saudaranya datang ke dia ngemis minta makan kayak apa saudara? Orang yang menjual dia, the very people who betrayed him, sold him, did whatever this crap to him. Datang cuma untuk minta makan. Kalau kita gimana saudara? Telok naikon. I will not make it easy for you. Ya kan, tidak akan mudah untuk Anda. Tapi saudara, di momen itu yang harusnya dia bisa balas. Dia bisa lakukan apapun yang dia mau, dia penguasa kok. Dan ini benar-benar nih kan seperti visi yang Tuhan beri. Saudara-saudara itu datang sujud menyembah saudara. Ke dia, bukan kepada Tuhan, ke dia. Beneran nih seperti mimpi, mungkin dia kayak ini mimpi yang jadi kenyataan ada di depan saya. Setelah itu saudara apa yang dia lakukan? Bapaknya meninggal dan seterusnya. Dia bilang gini, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan.
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba bayangkan kalau ini terjadi waktu dia usia 20-23 tahun. Mau kayak gimana dia? Ngomongnya apa? Pasti beda. Sikapnya pasti lain. Pengen balas dan ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi melalui proses, lewat mengalami Tuhan di dalam proses, makin sadar ini semua dari Tuhan. Bukan lagi tentang perasaan pribadi, bukan lagi tentang aku bisa balas kamu kayak gimana. Tapi dia bilang no. Untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia jadi sadar, this is all God. Ini Tuhan. Dan ini untuk kepentingannya Tuhan. Untuk supaya Israel ini gak punah. Untuk supaya Israel ini bisa terpelihara, mereka jadi bangsa yang semakin kuat. Pada akhirnya dia mengampuni, makin serupa dengan Tuhan. Dan akhirnya dari situ juga cerita tentang Tuhan. So Alpha Omega Church, di tahun 2024 ini, Tuhan pengen mempromosikan kita semua. Kita harusnya berdoa 2024, setiap Anda dan juga saya secara pribadi, kita mengalami promosi dari Tuhan. Tuhan pengen bawa kita semua bersinar shining. Tapi untuk kemuliaannya. Kita bersinar bukan karena kita bagus. Kita bersinar bukan karena kita bisa. Tapi kita bersinar karena apa sih? Sang terang itu ada dalam hidup kita. Dan dia yang membuat kita bisa bersinar. Kalau enggak kita enggak punya sumbernya. Karena sang terang itu ada di dalam kita. Sehingga sudah sewajarnya lewat hidup kita menceritakan tentang Tuhan ke dunia sekitar kita. Untuk kita gak merasa awkward, canggung untuk mention. Waduh enggak sih, itu bukan aku sih. Kalau enggak Tuhan enggak mungkin gak bisa lah. Seperti Yusuf. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau promosikan kita. Dia juga akan proses kita. Supaya kita bisa sustain whatever is going to come next. Dan promosi itu datangnya cuma dari Tuhan. Dan sebagai responnya, kita mempromosikan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang menerima promosi dari Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan siang hari ini. Saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama di tempat kita masing-masing. Di momen ini kita akan ambil waktu untuk kita berdoa untuk kehidupan kita masing-masing. Kehidupan pribadi saudara, keluarga saudara, sekolah dan studi saudara, pekerjaan saudara, finances Anda, karir Anda, bahkan mimpi yang mungkin yang Anda tahu bahwa ini Tuhan yang kasih. Hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Biar Dia yang bekerja, biar Dia yang memproses, biar Dia yang membentuk kita terus semakin serupa dengan gambarnya. Boleh dengan kedua tangan yang kita tadahkan di hadapan Tuhan. Mulai dengan kata-kata dan bahasa kita masing-masing. Berdoa kepada Tuhan. Bawa hidup saudara. Bawa keluarga saudara. Anak-anakmu, orang tuamu, your next generation. Seluruh ruangan ini dan Anda yang watching online, kita berdoa bersama-sama. Oh God, thank you for your promises. Terima kasih buat janjimu ya Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan yang sedemikian besar, Engkau mau untuk membuat kami bersinar. Tuhan itu bisa mau untuk mempromosikan kami. What a favor ya Tuhan. Terima kasih, thank you for your goodness. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan hari ini. Oh God, work in us. God, work through us today we pray. Shekotaralada bahara lada bakiria lada bayara lada ka. Shekotaralada bayara lada haria lada bayara lada karia lada baharia
face towards you and give you peace. Dengan iman kita menerima, angkat tangan kita sama-sama, katakan amin, amin. Promises. Amen. 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 Sekali lagi amin, amin. Amin. Buat setiap firman-Mu Tuhan, buat setiap janji-Mu ya Tuhan, buat setiap kehendak Tuhan, buat setiap kehidupan kami, we say amen, amen, amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children. Come on, may His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going, and you're weeping and rejoicing. He's for you. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children. May His presence, come on, may His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going, and you're weeping and rejoicing. He's for you. One more time, may His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you. In the morning, in the evening, and you're coming and you're going, and you're weeping and rejoicing. He's for you. He's for you. You're for Jesus. Thank you, So, dalam segala musim ya Tuhan, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, we declare your blessing untuk setiap hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, anak-anak kami, orang tua kami, next generation kami Tuhan. Kami tahu favor Tuhan ada atas kami semua. Dan situasi apapun tidak akan pernah mengubah favor dan rencana dan kehendak Tuhan untuk kehidupan kami. Seberapa parah keadaan atau seberapa baik keadaan, biar kami tidak pernah lupa bahwa favor Tuhan itu ada atas hidup kami dan atas kehidupan next generation kami.
Terima kasih kalau Tuhan yang Maha Dahsyat itu sudi untuk mempromosikan hidup kami, mengangkat kami, bahkan Tuhan membawa kami bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa di sepanjang tahun 2024 ini, setiap kami mengalami Tuhan, mengalami kenaikan dalam kehidupan kami. Semangat-Mu tanpa terkecuali Tuhan, mengalami Engkau dan mengalami promosi dalam kehidupan mereka. Siapkan kami untuk menjalani segala proses yang harus kami lalui, whatever it may be. Dan ingatkan kami bahwa promosi itu datangnya hanya dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami tahu Your presence ada di depan kami, mendahului kami di sepanjang tahun ini, ada di belakang kami, menjagai kami, ada di samping kami, bahkan mengelilingi kami Tuhan, as a form of protection yang Tuhan sudah taruh buat setiap kehidupan kami. You are with us. Dan di pagi hari, di malam hari, saat hidup terang, saat hidup gelap, di momen kami menangis, di momen kami merayakan, kami tahu Engkau sendiri ada bersama kami Tuhan. Thank you Jesus. Biar di tahun ini Tuhan semakin menyadarkan kami bahwa saat Tuhan bawa kami sukses, mengalami promosi, mengalami kenaikan, it is Your favor that gets us there. Terima kasih Tuhan. Sebagai hari ini, sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami terima berkat Tuhan, we receive Your blessing. Boleh kita angkat sekali lagi kedua tangan kita, kita terima berkat Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kau mengerjakan perkara Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga jelas itu datangnya dari Tuhan. Dan kalau kami sendiri, kami tidak pernah bisa bikin. Kami berdoa Engkau membukai kesempatan, membukai pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami, guna satu tujuan, untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan apapun situasi kehidupan kami Tuhan, apapun bentuk kenyataan yang akan kami hadapi, ingatkan kami Your presence is with us. Ada di depan, di belakang, di samping, di sekeliling kami, dalam segala keadaan. Engkau pembela kami, dan janji-Mu pasti buat hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biar kami meninggalkan tempat ini dengan kekuatan yang baru, dengan pengharapan yang baru, dengan keyakinan dan kepercayaan Engkau ada bersama dengan kami. Dan janji-Mu itu pasti untuk kami sepanjang tahun ini. Terima kasih ya Tuhan, pulangkan kami semua dengan berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa hari ini. God bless you all from Mega Church. Have a great week ahead.